Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati dan cintai, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat dalam menjalani hari. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk sejenak duduk dengan nyaman, mendengarkan dengan hati yang tenang, karena pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sering kali kita temui dalam keseharian, namun jarang kita pahami dengan mendalam. Topik kita adalah tentang stevia, sebuah pemanis alami yang kerap disebut sebagai pengganti gula pasir, dan apakah aman bila dikonsumsi oleh para lansia berdasarkan riset kesehatan menurut dokter. Namun sebelum kita masuk inti pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu menyapa sahabat semua dengan penuh kasih. Sahabat mungkin saat ini sedang berada di rumah, duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat, atau mungkin sedang mendengarkan sambil beristirahat setelah beraktivitas. Saya ingin tahu, sahabat berasal dari mana? Apakah dari kota besar dengan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, atau dari desa yang penuh dengan ketenangan dan udara segar? Semua memiliki cerita masing-masing, dan saya percaya setiap cerita kehidupan yang dijalani adalah anugerah yang patut kita syukuri. Bagaimana dengan usia sahabat? Apakah sudah memasuki 60 tahun, 65 tahun, atau bahkan ada yang sudah 70 tahun lebih? Usia hanyalah angka, namun pengalaman hidup yang dimiliki sahabat adalah harta yang sangat berharga. Pada usia lanjut, kesehatan menjadi prioritas utama. Karena itu, saya ingin sekali tahu bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini. Apakah sahabat masih bisa beraktivitas dengan lancar, berjalan-jalan di pagi hari, bercengkerama dengan cucu, atau mungkin masih aktif berkebun dan berolahraga ringan? Semoga tubuh sahabat senantiasa diberikan kekuatan, sendi-sendi tetap lentur, jantung tetap sehat, dan pikiran selalu tenang. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan terbaik untuk sahabat semua. Semoga dijauhkan dari segala macam penyakit yang bisa mengganggu aktivitas, diberikan umur panjang yang penuh berkah, serta kebahagiaan yang melimpah bersama keluarga tercinta. Tidak ada yang lebih indah di masa lanjut usia selain dapat menikmati hidup dengan damai, ditemani orang-orang yang kita kasihi, serta memiliki tubuh yang tetap sehat untuk menjalani hari demi hari. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia yang semakin bertambah, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah pola makan. Apa yang kita konsumsi setiap hari akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Salah memilih makanan atau minuman bisa menimbulkan keluhan kesehatan. Misalnya, konsumsi gula pasir berlebih dapat menyebabkan kadar gula darah naik, menambah risiko diabetes, dan berdampak pada kesehatan jantung maupun pembuluh darah. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang mulai mencari alternatif pemanis yang lebih aman dan sehat. Nah, inilah yang membawa kita pada topik utama kita kali ini, stevia. Pemanis alami yang satu ini belakangan sangat populer, terutama di kalangan mereka yang ingin mengurangi konsumsi gula pasir. Tapi tentu muncul pertanyaan besar, apakah stevia benar-benar aman untuk lansia? Apakah ada kandungan yang bermanfaat bagi tubuh? Atau justru berisiko jika dikonsumsi terus-menerus? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengajak sahabat semua untuk membuka pikiran dengan tenang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita akan membahasnya berdasarkan riset kesehatan dan penjelasan dokter, sehingga informasi yang sahabat dapatkan bisa dijadikan pedoman yang lebih bijak. Bayangkan sahabat sedang duduk bersama seorang dokter yang peduli pada kesehatan lansia, yang menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang apa itu stevia, kandungan yang dimilikinya, manfaat apa saja yang bisa diperoleh, serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman. Dengan begitu, sahabat tidak lagi ragu dan bisa mempertimbangkan apakah stevia dapat menjadi bagian dari pola makan harian. Topik ini bukan sekadar tentang pemanis pengganti gula, tapi lebih dari itu. Ini tentang menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Banyak penelitian modern yang menegaskan bahwa mengatur konsumsi gula adalah salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit degeneratif pada lansia. Maka, mengetahui lebih dalam tentang stevia bukan hanya sekadar wawasan, melainkan sebuah kebutuhan agar kita bisa membuat keputusan cerdas dalam memilih makanan dan minuman sehari-hari. Saya tahu, di antara sahabat mungkin ada yang sudah pernah mencoba menggunakan stevia, baik dalam bentuk bubuk, cair, atau tablet kecil yang mudah larut dalam minuman. Ada yang merasa cocok karena rasanya manis tanpa rasa bersalah. Ada pula yang merasa rasanya sedikit berbeda dibanding gula biasa. Semua pengalaman itu berharga, dan melalui pembahasan ini, kita akan menimbang dari sisi ilmiah sekaligus pengalaman nyata para lansia yang telah menggunakannya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ingin kembali menegaskan bahwa tujuan kita di sini adalah untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan.
Dengan pengetahuan pula, kita bisa membantu keluarga, anak, dan cucu agar mereka memahami bahwa menjaga pola makan sehat adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan di masa tua. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan semangat yang penuh. Kita akan membahas dari awal, mulai dari pengenalan stevia, kandungan yang ada di dalamnya, riset kesehatan yang mendukung, hingga pengalaman lansia yang telah merasakan manfaatnya. Semuanya akan kita uraikan secara jelas, runtut, dan mudah dipahami. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Dan semoga setiap pengetahuan yang kita dapatkan bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab pertama tadi kita berbincang mengenai pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut dan mulai menyinggung tentang stevia sebagai pemanis alami, kini saatnya kita mengenal lebih jauh apa itu stevia. Stevia sejatinya bukanlah sesuatu yang baru. Tanaman ini telah digunakan sejak berabad-abad lalu oleh masyarakat di Amerika Selatan, khususnya di Paraguay dan Brasil. Daunnya dikenal manis alami dan digunakan sebagai pemanis dalam minuman tradisional seperti teh herbal. Tanaman stevia memiliki nama latin Stevia rebaudiana, dan hingga kini tetap tumbuh subur di berbagai daerah tropis. Daunnya mengandung senyawa manis alami yang bisa memberikan rasa manis hingga 200-300 kali lebih kuat dibandingkan gula pasir. Namun yang menarik, stevia hampir tidak mengandung kalori. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, kita bisa mendapatkan rasa manis yang nikmat tanpa harus khawatir dengan tumpukan kalori berlebih. Hal inilah yang membuat stevia menjadi salah satu pemanis yang paling banyak dibicarakan di dunia kesehatan. Bagi lansia yang seringkali menghadapi masalah kadar gula darah atau berisiko mengalami penyakit metabolik seperti diabetes, stevia dianggap sebagai pilihan yang lebih bijak dibandingkan gula pasir biasa. Perlu kita pahami juga bahwa stevia memiliki beberapa keunikan dibandingkan pemanis lainnya. Kalau kita bandingkan dengan gula pasir, gula memiliki kalori yang cukup tinggi, indeks glikemiknya juga tinggi, sehingga saat dikonsumsi, gula dapat langsung memicu lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Sedangkan stevia memiliki indeks glikemik yang mendekati 0, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Artinya, bagi para lansia yang harus menjaga kestabilan kadar gula darahnya, stevia bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Selain itu, berbeda dengan pemanis buatan sintetis seperti aspartam atau sakarin, stevia bersumber dari tanaman alami. Hal ini memberi rasa aman tersendiri karena tubuh cenderung lebih mudah menerima zat yang berasal dari alam. Meski demikian, tetap penting bagi kita untuk memahami kandungan di dalamnya, bagaimana cara kerjanya, serta batas aman konsumsinya. Sahabat mungkin bertanya-tanya, mengapa stevia bisa manis tanpa menambah kalori? Jawabannya ada pada senyawa yang terkandung di dalam daunnya. Senyawa utama yang memberikan rasa manis pada stevia adalah stevioside dan rebaudioside A. Kedua senyawa ini termasuk dalam kelompok glikosida, yaitu molekul yang mampu memberikan rasa manis kuat, namun tidak bisa dipecah tubuh menjadi energi layaknya glukosa. Dengan kata lain, tubuh kita tidak menyerap kalori dari senyawa ini, sehingga aman bagi mereka yang ingin mengurangi asupan kalori harian. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, stevia kini tidak hanya digunakan secara tradisional, tetapi juga diproduksi dalam berbagai bentuk modern. Ada yang berbentuk bubuk putih, cairan bening, hingga tablet kecil yang mudah larut dalam air. Hal ini memudahkan kita untuk menggunakannya dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Misalnya, menambahkan beberapa tetes stevia cair ke dalam teh hangat, atau mencampurkan bubuk stevia ke dalam kue buatan rumah sebagai pengganti gula pasir. Satu hal yang menarik untuk sahabat ketahui adalah bahwa stevia telah melalui berbagai penelitian internasional. Badan Kesehatan Dunia seperti World Health Organization, WHO, dan Food and Drug Administration, FDA, di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa stevia aman untuk digunakan sebagai pemanis sehari-hari, asalkan dikonsumsi dalam batas yang wajar. Bahkan di Jepang, stevia sudah digunakan sejak tahun 1970-an sebagai pemanis makanan dan minuman tanpa menimbulkan masalah kesehatan berarti. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat bagaimana perbedaan penggunaan stevia dengan gula pasir dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah cangkir teh manis yang biasa sahabat minum setiap pagi. Jika menggunakan gula pasir, mungkin sahabat memerlukan 2 sendok teh gula untuk mendapatkan rasa manis yang pas. 2 sendok teh gula itu setara dengan sekitar 32 kalori. Jika dikonsumsi setiap hari, dalam sebulan bisa menambah hampir 1000 kalori hanya dari teh saja. Namun jika menggunakan stevia,
Cukup beberapa tetes atau sedikit bubuk saja sudah memberikan rasa manis yang setara tanpa tambahan kalori. Bagi lansia yang sedang menjaga berat badan atau berjuang agar kadar gula darah tetap stabil, perbedaan kecil ini bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Mengurangi asupan kalori dari gula bisa membantu mengendalikan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi risiko penyakit degeneratif lainnya. Selain itu, sahabat perlu mengetahui bahwa stevia juga memiliki rasa manis yang unik. Tidak semua orang langsung terbiasa dengan rasanya. Beberapa orang merasa bahwa stevia memiliki aftertaste atau rasa pahit ringan di akhir, meskipun tidak semua produk stevia sama. Beberapa produsen telah mengolahnya sedemikian rupa sehingga rasa pahit itu hampir tidak terasa. Karena itu, penting bagi sahabat untuk mencoba produk stevia dari beberapa merek agar bisa menemukan yang paling sesuai dengan selera. Dalam budaya kita, manis seringkali menjadi simbol kebahagiaan. Kita merayakan ulang tahun dengan kue manis, menikmati momen kebersamaan dengan minuman manis, bahkan dalam pertemuan keluarga seringkali tidak lepas dari suguhan makanan manis. Karena itu, mengganti gula dengan pemanis lain bukan perkara mudah. Namun dengan mengenal stevia lebih dekat, sahabat bisa menemukan jalan tengah, tetap bisa menikmati rasa manis yang menyenangkan, tetapi dengan risiko kesehatan yang lebih kecil. Pada titik ini, sahabat sudah mulai mengenal stevia dari sisi sejarah, kandungan, serta keunikannya dibanding gula pasir dan pemanis buatan lainnya. Langkah selanjutnya adalah memahami lebih dalam apa saja kandungan gizi dan senyawa aktif yang terdapat di dalam stevia, serta bagaimana senyawa tersebut bekerja di dalam tubuh. Hal ini akan kita bahas pada bab berikutnya. Dengan begitu, sahabat bisa semakin yakin bahwa keputusan untuk menggunakan stevia bukan hanya sekadar mengikuti tren, melainkan berdasarkan pemahaman yang jelas dan riset ilmiah. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bab selanjutnya, di mana kita akan mengupas detail mengenai kandungan yang ada di dalam stevia, bagaimana sifat-sifat senyawa tersebut, dan apa implikasinya bagi kesehatan, khususnya bagi para lansia. Dengan pengetahuan itu, sahabat bisa lebih percaya diri dalam memilih dan memutuskan, apakah stevia layak menjadi bagian dari gaya hidup sehat sahabat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal stevia secara umum pada bab sebelumnya, tentu muncul pertanyaan di benak kita. Sebenarnya apa saja kandungan yang ada di dalam daun stevia sehingga mampu memberikan rasa manis yang kuat tanpa menambah kalori? Apakah kandungan tersebut aman bagi tubuh? Khususnya bagi para lansia yang kondisi kesehatannya perlu lebih diperhatikan? Pada bab ini, kita akan membahas secara lebih rinci kandungan gizi dan senyawa aktif dalam stevia berdasarkan hasil riset kesehatan. 1. Senyawa glikosida yang menjadi kunci kemanisan. Rasa manis yang ada pada stevia berasal dari senyawa yang disebut steviol glycosides. Senyawa ini adalah komponen alami yang terkandung di dalam daun stevia. Dari sekian banyak jenis glikosida, ada dua yang paling dominan, yaitu stevioside dan rebaudioside A. Stevioside adalah salah satu komponen utama dalam daun stevia. Senyawa ini memiliki rasa manis yang sangat kuat, hingga 200-300 kali lebih manis dibandingkan gula pasir. Namun, meski sangat manis, stevioside hampir tidak mengandung kalori karena tubuh kita tidak memecahnya menjadi energi seperti halnya glukosa. Rebaudioside A dikenal lebih halus dan lebih manis dibandingkan stevioside. Rasa manisnya bersih tanpa meninggalkan rasa pahit yang kadang muncul pada stevioside. Oleh karena itu, banyak produk stevia modern yang difokuskan untuk mengekstrak rebaudioside A agar menghasilkan rasa manis yang lebih enak di lidah. Kedua senyawa ini bekerja dengan cara menstimulasi reseptor manis di lidah kita, sehingga otak merasakan sensasi manis, padahal tidak ada tambahan kalori yang signifikan yang masuk ke tubuh. 2. Indeks glikemik yang rendah. Salah satu kelebihan utama stevia adalah indeks glikemiknya yang sangat rendah, mendekati 0. Indeks glikemik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat makanan atau minuman yang kita konsumsi dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Gula pasir memiliki indeks glikemik tinggi, sehingga cepat menaikkan kadar gula darah. Stevia, sebaliknya, hampir tidak memengaruhi kadar gula darah karena senyawa manis di dalamnya tidak diserap tubuh seperti glukosa. Inilah alasan mengapa stevia sering dianjurkan sebagai pemanis alternatif bagi penderita diabetes atau lansia yang memiliki kadar gula darah tinggi. Dengan mengonsumsi stevia, sahabat bisa tetap menikmati rasa manis tanpa khawatir kadar gula darah melonjak. 3. Kandungan antioksidan. Selain mengandung senyawa glikosida, daun stevia juga memiliki sejumlah antioksidan. Antioksidan ini berfungsi untuk melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel.
Radikal bebas biasanya menjadi pemicu utama berbagai penyakit degeneratif, termasuk penyakit jantung, kanker, dan penuaan dini. Bagi para lansia, keberadaan antioksidan sangat penting. Tubuh lansia cenderung lebih rentan terhadap kerusakan sel akibat paparan radikal bebas. Dengan adanya senyawa antioksidan dari stevia, diharapkan bisa memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh, sehingga kesehatan tetap terjaga lebih lama. 4. Kandungan mineral dalam stevia. Meski tidak dalam jumlah besar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun stevia mengandung sejumlah kecil mineral yang bermanfaat bagi tubuh, seperti kalium, yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, kalsium, yang mendukung kesehatan tulang pada lansia, magnesium, yang berperan penting dalam fungsi otot dan saraf. Kandungan mineral ini memang tidak sebesar pada sayuran atau buah-buahan, tetapi tetap memberikan nilai tambah bagi stevia sebagai pemanis alami yang lebih sehat dibandingkan gula pasir. 5. Sifat antiinflamasi. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa senyawa dalam stevia memiliki sifat antiinflamasi atau dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis seringkali menjadi akar dari berbagai penyakit pada lansia, mulai dari radang sendi, penyakit jantung, hingga masalah metabolisme. Dengan adanya sifat antiinflamasi ini, stevia dapat membantu memberikan efek perlindungan tambahan bagi kesehatan tubuh. 6. Tidak mengandung kalori berlebih. Inilah yang membuat stevia sangat populer. Bayangkan sahabat channel Lansia Sehat, jika kita terbiasa mengonsumsi minuman manis dengan gula pasir, tubuh kita akan mendapatkan tambahan kalori yang cukup besar setiap harinya. Kalori berlebih inilah yang kemudian disimpan sebagai lemak, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan berat badan, obesitas, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Namun dengan stevia, rasa manis yang kita nikmati tidak menambah kalori berlebih. Hal ini sangat membantu bagi lansia yang ingin menjaga berat badan tetap ideal atau sedang berusaha menurunkan berat badan. 7. Tidak menyebabkan karies gigi. Hal lain yang perlu sahabat ketahui, stevia berbeda dengan gula pasir yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Gula adalah makanan utama bagi bakteri yang hidup di dalam mulut. Saat bakteri ini memakan gula, mereka menghasilkan asam yang merusak lapisan enamel gigi. Proses inilah yang menyebabkan gigi berlubang. Stevia, sebaliknya, tidak bisa dikonsumsi oleh bakteri mulut. Akibatnya, konsumsi stevia tidak menyebabkan karies gigi. Ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi lansia yang seringkali sudah memiliki masalah dengan kesehatan gigi. Dengan mengganti gula pasir dengan stevia, sahabat bisa mengurangi risiko gigi rusak dan tetap menjaga kesehatan mulut. 8. Potensi efek menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian awal juga menunjukkan bahwa stevioside, salah satu senyawa utama dalam stevia, memiliki efek vasodilator, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah. Dengan demikian, konsumsi stevia dalam jumlah wajar bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Meski penelitian ini masih perlu dikaji lebih lanjut, tetapi hasil awal menunjukkan potensi besar manfaat stevia bagi lansia yang memiliki masalah hipertensi. Sahabat channel Lansia Sehat, dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa stevia bukan sekadar pemanis tanpa kalori, melainkan juga memiliki kandungan gizi dan senyawa aktif yang memberi dampak positif bagi tubuh. Dari mulai glikosida yang memberi rasa manis alami, sifat antioksidan yang melawan radikal bebas, hingga potensi efek antiinflamasi yang bisa membantu mencegah peradangan dalam tubuh. Semua kandungan ini membuat stevia semakin layak dipertimbangkan sebagai pengganti gula pasir, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kesehatan. Namun tentu, agar lebih jelas, pada bab berikutnya kita akan membahas secara khusus mengenai manfaat stevia berdasarkan riset kesehatan, sehingga sahabat bisa mengetahui bukti ilmiah dari klaim-klaim yang selama ini banyak dibicarakan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan gizi dan senyawa aktif yang ada di dalam stevia, kini saatnya kita melihat lebih jauh manfaatnya dari kacamata riset kesehatan. Informasi ini penting agar sahabat tidak hanya mendengar klaim semata, tetapi juga mengetahui bukti ilmiah yang mendasari penggunaan stevia, terutama bagi lansia. Stevia telah menjadi objek penelitian di berbagai negara. Para ilmuwan ingin mengetahui apakah benar stevia bisa menjadi alternatif pemanis yang lebih sehat dibandingkan gula pasir dan pemanis buatan lain. Hasilnya cukup menarik dan sebagian besar menunjukkan manfaat positif. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Membantu menjaga kadar gula darah. Salah satu riset yang paling sering dibahas adalah efek stevia terhadap kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stevioside, senyawa utama dalam stevia, dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2.
Sebuah penelitian di India menemukan bahwa pasien diabetes yang mengonsumsi stevia mengalami penurunan kadar gula darah setelah makan, dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi gula pasir. Penelitian lain di Brasil juga menunjukkan bahwa konsumsi stevioside secara rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efisien dalam mengendalikan kadar gula darah. Bagi sahabat lansia yang memiliki risiko diabetes atau sudah didiagnosis dengan kondisi tersebut, mengganti gula pasir dengan stevia bisa menjadi langkah bijak untuk menjaga stabilitas gula darah. 2. Mendukung pengendalian berat badan. Sahabat tentu tahu bahwa kalori berlebih seringkali menjadi masalah utama dalam menjaga berat badan. Pada usia lanjut, metabolisme tubuh cenderung melambat, sehingga kalori yang masuk lebih mudah tersimpan sebagai lemak. Stevia hadir sebagai solusi karena hampir tidak mengandung kalori. Beberapa penelitian membuktikan bahwa orang yang mengganti gula dengan stevia cenderung mengonsumsi lebih sedikit kalori total dalam sehari. Sebuah studi di Amerika Serikat membandingkan kelompok yang mengonsumsi minuman manis dengan gula dan kelompok yang mengonsumsi minuman dengan stevia. Hasilnya, kelompok stevia mengonsumsi lebih sedikit kalori sepanjang hari tanpa merasa lapar berlebihan. Dengan kata lain, stevia dapat membantu sahabat menjaga berat badan tetap stabil, bahkan mendukung program penurunan berat badan jika dibutuhkan. Hal ini penting sekali bagi lansia, karena menjaga berat badan ideal dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan masalah sendi. 3. Potensi menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian juga menyoroti manfaat stevia dalam membantu mengontrol tekanan darah. Studi di Tiongkok menemukan bahwa konsumsi stevioside dalam jangka panjang bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi. Mekanismenya diduga karena stevioside memiliki efek vasodilator, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun. Namun, sahabat perlu ingat bahwa efek ini biasanya baru terlihat bila stevia dikonsumsi dalam dosis tertentu secara rutin, bukan hanya sesekali. Dan tetap saja, penggunaan stevia tidak bisa menggantikan obat antihipertensi yang diresepkan dokter. Tetapi sebagai pemanis harian, stevia bisa memberi manfaat tambahan. 4. Menjaga kesehatan mulut dan gigi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gula pasir menjadi makanan utama bagi bakteri mulut yang menyebabkan gigi berlubang. Sebaliknya, stevia tidak bisa dikonsumsi oleh bakteri tersebut. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin mengonsumsi produk dengan stevia memiliki risiko lebih rendah mengalami kerusakan gigi dibandingkan mereka yang mengonsumsi gula. Hal ini tentu juga relevan untuk lansia. Banyak lansia mengalami masalah gigi rapuh atau gusi lemah. Dengan mengganti gula pasir dengan stevia, sahabat bisa menjaga kesehatan mulut lebih baik, mengurangi risiko gigi berlubang, dan mempertahankan kenyamanan saat makan. 5. Mendukung kesehatan metabolisme. Selain gula darah dan tekanan darah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa stevia juga bisa mendukung kesehatan metabolisme tubuh secara umum. Sebuah riset di Kanada menemukan bahwa konsumsi stevia dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kadar trigliserida yang tinggi sering dikaitkan dengan risiko penyakit jantung. Dengan menurunkannya, stevia berpotensi memberi perlindungan tambahan bagi kesehatan jantung sahabat. 6. Efek antioksidan. Daun stevia mengandung sejumlah senyawa antioksidan yang bermanfaat melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah penyebab utama kerusakan sel yang bisa berujung pada berbagai penyakit degeneratif. Penelitian di Korea Selatan menemukan bahwa ekstrak daun stevia memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat. Antioksidan ini dapat membantu memperlambat proses penuaan sel, menjaga kesehatan kulit, serta melindungi organ-organ vital dari kerusakan. Bagi sahabat lansia, perlindungan dari antioksidan ini sangat berharga untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. 7. Potensi efek antiinflamasi. Selain sebagai antioksidan, penelitian juga menemukan bahwa stevioside memiliki sifat antiinflamasi. Artinya, stevia bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit lansia, seperti radang sendi, penyakit jantung, hingga gangguan metabolisme. Dengan mengonsumsi stevia, sahabat bisa mendapatkan tambahan perlindungan terhadap kondisi tersebut. 8. Membantu menurunkan risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang mencakup obesitas perut, kadar gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol tidak normal. Kondisi ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa mengganti gula dengan stevia dapat membantu menurunkan risiko sindrom metabolik, karena stevia mendukung kestabilan gula darah,
menurunkan kalori, serta menjaga profil lipid dalam tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai riset kesehatan yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa stevia bukan sekadar pemanis tanpa kalori, tetapi juga memberi manfaat nyata untuk kesehatan. Dari membantu menjaga gula darah, menurunkan tekanan darah, melindungi gigi, hingga mendukung metabolisme tubuh secara keseluruhan. Namun perlu diingat, meski banyak manfaat yang ditemukan, konsumsi stevia tetap harus dalam batas wajar. Mengonsumsi stevia dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan efek samping tertentu, seperti gangguan pencernaan. Karena itu, penting sekali untuk mengetahui batas aman penggunaannya, terutama bagi sahabat lansia. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah stevia benar-benar aman bagi lansia, mari kita lanjutkan pembahasan pada bab berikutnya. Di sana, kita akan melihat pandangan Lembaga Kesehatan Dunia dan dokter mengenai keamanan konsumsi stevia bagi usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui berbagai manfaat stevia berdasarkan riset kesehatan, tentu ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab dengan jelas. Apakah stevia benar-benar aman untuk dikonsumsi, terutama oleh para lansia? Pertanyaan ini sangat wajar. Karena di usia lanjut tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap makanan, obat-obatan, maupun zat tambahan dalam makanan. Satu pandangan Lembaga Kesehatan Dunia. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu pandangan lembaga-lembaga kesehatan internasional. WHO, World Health Organization, dan FAO, Food and Agriculture Organization, telah menilai keamanan stevia. Mereka menyatakan bahwa ekstrak stevia yang mengandung steviol glycosides aman digunakan sebagai pemanis makanan maupun minuman. FDA, Food and Drug Administration, di Amerika Serikat juga mengategorikan stevia sebagai generally recognized as safe, GRAS, artinya secara umum aman bila dikonsumsi sesuai aturan. European Food Safety Authority, EFSA, di Eropa pun menyetujui penggunaan stevia sebagai pemanis yang sah dan aman sejak tahun 2011. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebelum disetujui, stevia telah melalui berbagai uji keamanan, baik pada hewan percobaan maupun manusia. Uji tersebut meliputi pengaruhnya terhadap gula darah, tekanan darah, ginjal, hati, hingga efek samping jangka panjang. 2. Batas aman konsumsi stevia. Sahabat mungkin bertanya-tanya, berapa banyak stevia yang boleh dikonsumsi setiap hari? Berdasarkan panduan dari Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA, batas aman konsumsi harian stevia adalah hingga 4 mg per kilogram berat badan per hari dalam bentuk steviol equivalence. Mari kita buat lebih sederhana. Jika berat badan sahabat adalah 60 kg, maka batas aman konsumsi stevia sekitar 240 mg steviol equivalence per hari. Jumlah ini setara dengan beberapa porsi pemanis stevia yang biasa digunakan dalam minuman atau makanan. Jadi, selama sahabat menggunakan stevia sesuai aturan pakai dan tidak berlebihan, maka sangat aman. 3. Perbandingan dengan pemanis buatan lain. Untuk lebih meyakinkan, mari kita bandingkan stevia dengan pemanis buatan lain yang banyak beredar di pasaran. Aspartam banyak digunakan dalam minuman ringan rendah kalori. Namun, ada sebagian orang yang sensitif terhadap aspartam, misalnya penderita fenilketonuria, PKU. Sakarin sudah lama digunakan, tetapi beberapa penelitian lama menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan bila dikonsumsi berlebihan. Sukralosa cukup populer, tetapi dalam penelitian tertentu ditemukan bahwa konsumsi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan bakteri usus. Dibandingkan dengan pemanis sintetis tersebut, stevia lebih unggul karena berasal dari tanaman alami, tidak menambah kalori, dan tidak meningkatkan gula darah. Hal ini membuat stevia menjadi pilihan yang lebih aman, khususnya bagi para lansia. 4. Efek samping yang perlu diperhatikan. Meskipun aman, bukan berarti stevia tidak memiliki efek samping sama sekali. Dalam dosis yang sangat tinggi, beberapa orang bisa mengalami gangguan pencernaan seperti perut kembung atau diare, rasa pahit atau getir di lidah pada jenis stevia tertentu, reaksi alergi, meskipun kasus ini sangat jarang. Namun, efek-efek tersebut biasanya hanya muncul bila stevia dikonsumsi berlebihan, jauh di atas batas aman harian. 5. Pertimbangan khusus untuk lansia. Bagi sahabat yang sudah berusia lanjut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum rutin menggunakan stevia. Kondisi kesehatan yang ada. Jika sahabat memiliki penyakit kronis tertentu seperti penyakit ginjal atau hati, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin menggunakan stevia. Meski riset menunjukkan aman, tubuh lansia biasanya lebih sensitif terhadap perubahan pola makan. Obat yang sedang dikonsumsi.
Beberapa obat untuk hipertensi atau diabetes bisa memiliki interaksi dengan stevia, walaupun kasusnya jarang. Konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan agar tidak terjadi tumpang tindih efek. Takaran konsumsi. Gunakan stevia sesuai kebutuhan. Jangan karena merasa aman lalu digunakan secara berlebihan. Ingatlah pepatah, sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik meski pada dasarnya aman. 6 testimoni keamanan dari praktik medis. Banyak dokter yang mendampingi pasien lansia memberikan kesaksian positif terkait penggunaan stevia. Beberapa pasien lansia yang awalnya sulit mengendalikan gula darah mulai mengalami perbaikan setelah mengganti gula pasir dengan stevia. Seorang dokter penyakit dalam di Jakarta pernah menyampaikan bahwa banyak pasien lansia yang berhasil menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah mengganti gula harian mereka dengan stevia. Selain itu, pasien juga merasa lebih ringan karena tidak lagi mengonsumsi kalori berlebih dari gula pasir. 7. Kesimpulan sementara. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai fakta di atas dapat kita simpulkan bahwa stevia adalah pemanis alami yang aman dikonsumsi oleh lansia selama penggunaannya dalam batas wajar. Stevia tidak meningkatkan gula darah, tidak menambah kalori, bahkan memiliki manfaat tambahan seperti membantu menjaga tekanan darah dan melindungi gigi. Namun, tetap penting untuk mengonsultasikan pada dokter, terutama jika sahabat memiliki penyakit kronis atau sedang mengonsumsi obat tertentu. Dengan begitu, penggunaan stevia bisa benar-benar aman dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan. Setelah kita memahami keamanan stevia, pada bab berikutnya kita akan membahas testimoni dan pengalaman nyata lansia yang sudah mencoba menggunakan stevia dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman ini, sahabat bisa mendapatkan gambaran lebih nyata bagaimana rasanya mengganti gula dengan stevia, serta perubahan apa yang dirasakan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita berbicara mengenai keamanan stevia berdasarkan riset dan panduan lembaga kesehatan, kini tiba saatnya kita mendengar suara langsung dari para lansia yang sudah mencoba menggunakan stevia dalam kehidupan sehari-hari. Testimoni nyata ini penting sekali, karena tidak semua hal bisa terwakili hanya dengan angka penelitian. Pengalaman manusia, terutama para sahabat seusia kita, bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang manfaat dan tantangan menggunakan stevia sebagai pengganti gula pasir. 1 kisah nyata dari seorang lansia penderita diabetes. Mari kita mulai dengan kisah Ibu Sumarni, seorang lansia berusia 67 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Beliau sudah lebih dari 5 tahun menderita diabetes tipe 2. Pada awalnya, beliau merasa sangat kesulitan untuk mengurangi kebiasaan minum teh manis setiap pagi. Gula pasir sudah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Namun, ketika kadar gula darahnya semakin sulit dikendalikan, dokter menyarankan untuk mencari alternatif pemanis yang lebih aman. Ibu Sumarni kemudian mencoba stevia dalam bentuk cair. Awalnya, beliau merasa rasanya agak berbeda dengan gula pasir. Ada sedikit rasa yang asing di lidah. Namun setelah terbiasa beberapa minggu, beliau mulai merasa nyaman. Yang menarik, setelah rutin menggunakan stevia, kadar gula darah puasa yang sebelumnya sering di atas 150 mg/dl perlahan turun ke angka mendekati normal. Beliau merasa lebih tenang karena bisa tetap menikmati teh manis tanpa takut kadar gula melonjak. Pengalaman ini membuat beliau menyampaikan pesan kepada sahabat lansia lainnya. Kalau kita mau mencoba dan membiasakan diri, ternyata stevia bisa jadi penyelamat. Tidak perlu takut hidup tanpa gula, karena manis tetap bisa kita nikmati dengan cara yang lebih sehat. 2 pengalaman seorang kakek pencinta kopi. Kisah lain datang dari Pak Budi, seorang pria berusia 70 tahun yang tinggal di Bandung. Beliau adalah pencinta kopi sejati. Setiap pagi dan sore, secangkir kopi manis selalu menemani harinya. Namun, sejak didiagnosis dengan hipertensi dan gula darah tinggi, dokter menyarankan untuk mengurangi gula. Awalnya beliau mencoba minum kopi tanpa gula, tetapi rasanya terlalu pahit dan tidak nyaman. Kemudian seorang temannya mengenalkan stevia dalam bentuk bubuk. Setelah dicoba, Pak Budi menemukan keseimbangan baru. Kopi tetap terasa manis, tetapi tubuhnya tidak lagi menerima tambahan kalori dari gula pasir. Setelah beberapa bulan, tekanan darah Pak Budi cenderung lebih stabil, dan beliau merasa lebih berenergi. Kini, setiap kali berkumpul dengan teman-teman sebayanya, beliau sering menjadi duta stevia, memperkenalkan pemanis ini sebagai alternatif sehat. 3 lansia aktif yang menjaga berat badan. Ada pula kisah Bu Hartini, seorang nenek berusia 65 tahun yang masih aktif mengikuti senam lansia setiap minggu di Surabaya. Beliau sangat memperhatikan pola makan, karena tidak ingin berat badannya naik. Salah satu kebiasaan yang beliau ubah adalah mengganti gula pasir dengan stevia. Dalam 6 bulan,
beliau merasa berat badannya lebih terkendali. Pakaian lama yang sempat terasa sempit kembali pas dikenakan. Beliau merasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Saya bisa tetap makan kue buatan rumah, tapi pakai stevia. Rasanya tetap manis, tapi hati lebih tenang, ujarnya sambil tersenyum. 4. Kesaksian dari seorang dokter yang mendampingi pasien lansia. Selain testimoni langsung dari lansia, mari kita dengar pula dari seorang dokter penyakit dalam di Jakarta, Dr. Arif. Menurut beliau, banyak pasien lansia yang mengalami perbaikan kualitas hidup setelah mengganti gula dengan stevia. Sebagai dokter, saya sering menemukan pasien yang sulit mengendalikan gula darah. Salah satu langkah sederhana yang saya anjurkan adalah mengganti pemanis. Stevia terbukti membantu. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, tapi setelah rutin menggunakannya, kadar gula mereka lebih stabil. Bahkan ada yang bisa menurunkan dosis obat diabetes karena kondisinya membaik. Tentu ini dilakukan dengan pengawasan medis, tapi hasilnya nyata, kata Dr. Arif. 5. Perjalanan adaptasi dari gula ke stevia. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak semua orang langsung cocok dengan rasa stevia. Ada sebagian yang butuh waktu untuk beradaptasi. Misalnya, Pak Rahmat, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun di Semarang. Beliau mengaku bahwa pada awalnya rasa stevia terasa sedikit pahit di lidah. Namun, karena tekad untuk hidup lebih sehat, beliau terus mencoba. Beliau mencampurkan stevia sedikit demi sedikit, sampai akhirnya lidahnya terbiasa. Sekarang, beliau justru merasa gula pasir terlalu manis dan membuat tenggorokan tidak nyaman. Semua itu soal kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, stevia jadi terasa nikmat. Yang penting niat menjaga kesehatan lebih besar daripada keinginan lidah sesaat, ujarnya. 6. Pelajaran dari testimoni para lansia. Dari berbagai pengalaman di atas, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Adaptasi itu penting, rasa stevia mungkin berbeda dengan gula pasir, tetapi dengan waktu dan kebiasaan, lidah akan menyesuaikan diri. Manfaat rasa nyata, banyak lansia merasakan perbaikan kesehatan setelah menggunakan stevia, baik dalam hal gula darah, tekanan darah, berat badan, maupun energi sehari-hari. Tidak perlu takut mencoba, dengan pengawasan dokter dan penggunaan yang bijak, stevia bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat tanpa perlu merasa kehilangan rasa manis. Motivasi menjaga kesehatan. Pengalaman nyata lansia lain bisa menjadi inspirasi agar sahabat tidak menyerah untuk mengganti gula pasir dengan pilihan yang lebih sehat. 7. Rasa kebersamaan dalam perubahan. Yang juga menarik, penggunaan stevia bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga keluarga. Banyak anak dan cucu dari para lansia ikut mendukung, bahkan ikut menggunakan stevia. Akhirnya, tercipta budaya baru di rumah, minuman dan makanan tetap manis, tetapi lebih sehat untuk semua anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari kebersamaan keluarga. Lansia yang beralih ke stevia tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi generasi berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, testimoni dan pengalaman nyata ini membuktikan bahwa stevia bukan sekadar teori. Manfaatnya benar-benar bisa dirasakan, meski tentu hasilnya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Yang terpenting adalah kesadaran, konsistensi, dan niat tulus untuk menjaga kesehatan di usia senja. Setelah mendengar berbagai pengalaman tersebut, pada bab berikutnya kita akan membahas cara mengonsumsi stevia dengan bijak. Bagaimana bentuk stevia yang ada di pasaran, bagaimana penggunaannya dalam makanan dan minuman, serta berapa takaran yang ideal bagi para lansia. Dengan begitu, sahabat bisa mempraktikkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mendengar berbagai pengalaman nyata dari lansia yang sudah mencoba stevia, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, bagaimana cara menggunakan stevia dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari? Topik ini penting sekali, karena meskipun stevia aman, penggunaannya tetap harus sesuai aturan agar manfaatnya bisa dirasakan maksimal tanpa menimbulkan masalah baru. 1. Bentuk produk stevia di pasaran. Stevia kini tersedia dalam berbagai bentuk. Sahabat bisa menemukannya di supermarket, apotek, atau toko kesehatan. Bentuknya pun beragam, sehingga sahabat bisa memilih sesuai kebutuhan. Stevia bubuk putih. Ini adalah bentuk yang paling umum. Bubuknya halus, mirip gula pasir, tetapi jauh lebih manis. Biasanya digunakan untuk memasak atau membuat kue. Stevia cair, dikemas dalam botol kecil dengan pipet tetes. Bentuk ini praktis untuk menambahkan manis pada minuman seperti teh, kopi, atau jus.
Tablet stevia, berbentuk kecil seperti pil, mudah larut dalam air panas atau dingin. Cocok untuk sahabat yang suka membuat teh atau kopi dengan takaran manis yang praktis. Daun kering stevia, bentuk alami, biasanya masih berupa potongan daun yang sudah dikeringkan. Daun ini bisa diseduh bersama teh atau jamu tradisional. Setiap bentuk memiliki kelebihan. Stevia cair praktis, bubuk cocok untuk masakan, tablet mudah dibawa kemana-mana, sedangkan daun kering memberi nuansa tradisional. Sahabat bisa memilih sesuai selera dan kebutuhan. 2 takaran konsumsi yang ideal. Karena rasa manis stevia jauh lebih kuat dibanding gula, maka penggunaan yang tepat adalah kuncinya. Umumnya, 1 sendok teh gula pasir setara dengan sekitar 2-3 tetes stevia cair atau sejumput kecil bubuk stevia. Jika menggunakan tablet, biasanya 1 tablet cukup untuk 1 cangkir minuman. Sahabat perlu bereksperimen sedikit untuk menemukan takaran yang sesuai dengan lidah. Ingat, lebih baik mulai dari sedikit lalu tambahkan bila perlu, daripada langsung menaruh banyak dan hasilnya terlalu manis. 3 cara menggunakan stevia dalam minuman. Minuman adalah cara paling mudah untuk memulai penggunaan stevia. Misalnya, teh hangat. Cukup tambahkan 2 tetes stevia cair untuk menggantikan 1 sendok teh gula. Rasanya tetap nikmat, bahkan terasa lebih ringan di tenggorokan. Kopi. Bagi yang tidak terbiasa dengan kopi pahit, stevia bisa menjadi solusi. 1-2 tetes cairan stevia atau setengah tablet sudah cukup membuat kopi terasa manis. Jus buah. Buah sudah memiliki rasa manis alami, tetapi jika sahabat ingin menambah manis tanpa kalori tambahan, cukup tambahkan setetes stevia. Dengan cara ini, sahabat tetap bisa menikmati minuman favorit tanpa khawatir gula darah naik. 4. Cara menggunakan stevia dalam masakan dan kue. Stevia juga bisa digunakan untuk memasak atau membuat kue. Namun, karena stevia tidak memiliki sifat yang sama dengan gula pasir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kue atau roti. Gula pasir tidak hanya memberi rasa manis, tetapi juga berperan dalam tekstur. Jika hanya diganti dengan stevia, teksturnya bisa berbeda. Karena itu, biasanya stevia digunakan bersama bahan lain seperti tepung almond atau sedikit madu. Masakan tradisional. Untuk kuah sayur atau masakan manis seperti kolak, stevia bisa ditambahkan setelah masakan matang. Hal ini menjaga rasa manis lebih stabil. Minuman tradisional. Jamu kunyit asam atau wedang jahe bisa terasa lebih nikmat bila ditambah stevia, karena manisnya ringan dan tidak menambah kalori. Banyak lansia yang mulai bereksperimen dengan stevia di dapur. Hasilnya, makanan tetap terasa manis, tetapi lebih ramah bagi kesehatan. 5 tips agar tidak berlebihan. Walaupun stevia aman, penggunaan yang berlebihan tetap tidak disarankan. Beberapa tips yang bisa sahabat ikuti. Ikuti aturan pakai pada kemasan. Setiap produk biasanya sudah mencantumkan takaran yang disarankan. Gunakan hanya bila perlu, tidak semua makanan atau minuman perlu ditambah pemanis. Jika buah sudah manis, tidak perlu ditambah stevia lagi. Biasakan lidah dengan rasa alami, semakin sedikit kita bergantung pada rasa manis, semakin sehat pola makan kita. 6. Konsultasi dengan dokter. Sebelum rutin menggunakan stevia, sangat baik bila sahabat berkonsultasi dengan dokter, terutama bila memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, gangguan ginjal atau hati. Sedang mengonsumsi obat-obatan rutin. Dokter bisa membantu menentukan apakah stevia aman digunakan bersama kondisi kesehatan sahabat, serta berapa takaran yang ideal. 7. Manfaat psikologis dalam mengonsumsi stevia. Ada hal menarik lain yang sering tidak kita sadari. Mengganti gula dengan stevia bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis. Banyak lansia merasa lebih tenang karena bisa tetap menikmati rasa manis tanpa merasa bersalah. Hal ini memberi rasa puas sekaligus motivasi untuk terus menjalani hidup sehat. Bayangkan, sahabat bisa minum teh manis di pagi hari sambil tersenyum, karena tahu bahwa tubuh tidak terbebani gula berlebih. Rasa lega ini penting untuk kesehatan mental, karena pikiran yang bahagia juga mendukung kesehatan tubuh. 8. Membiasakan diri dan konsistensi. Penggunaan stevia membutuhkan proses adaptasi. Ada yang langsung cocok, ada juga yang butuh waktu. Yang penting adalah konsistensi. Jika sahabat terbiasa menggunakan stevia setiap hari, lidah akan menyesuaikan, dan lama-lama rasa manisnya akan terasa wajar. Ingatlah, pola hidup sehat bukan hasil instan. Semua butuh proses.
Stevia hanyalah salah satu langkah kecil, tetapi bisa memberi dampak besar bila dijalani dengan konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah cara mengonsumsi stevia dengan bijak. Dengan memilih bentuk yang sesuai, menggunakan takaran ideal, serta memperhatikan kondisi kesehatan, sahabat bisa menikmati manis yang aman dan sehat setiap hari. Pada bab berikutnya, kita akan membandingkan stevia dengan gula pasir serta pemanis lainnya. Dengan begitu, sahabat bisa lebih yakin bahwa pilihan mengganti gula dengan stevia adalah langkah yang tepat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua sudah akrab dengan gula pasir. Hampir seluruh hidup kita, gula menjadi bagian tak terpisahkan dari minuman, makanan, bahkan camilan sehari-hari. Namun, semakin bertambah usia, semakin kita merasakan bahwa gula pasir menyimpan banyak risiko kesehatan. Karena itu, kini banyak alternatif pemanis bermunculan, termasuk stevia. Untuk membuat keputusan yang bijak, mari kita bandingkan stevia dengan gula pasir dan pemanis lain yang sering kita temui di pasaran. 1. Stevia versus gula pasir. Kalori. Gula pasir mengandung kalori tinggi, sekitar 16 kalori per sendok teh. Jika dikonsumsi terus-menerus, jumlah ini bisa menumpuk dan menyebabkan kenaikan berat badan. Stevia hampir tidak mengandung kalori. Jadi, meski digunakan untuk memberikan rasa manis, tidak menambah beban energi harian. Indeks glikemik. Gula pasir memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, setiap kali kita mengonsumsi gula, kadar gula darah langsung melonjak. Hal ini berbahaya bagi penderita diabetes dan lansia yang rentan mengalami gangguan metabolik. Stevia memiliki indeks glikemik mendekati 0. Itu sebabnya, konsumsi stevia tidak meningkatkan gula darah secara signifikan. Dampak kesehatan. Gula pasir meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, kerusakan gigi, dan penyakit jantung. Stevia justru membantu menjaga kestabilan gula darah, mendukung kesehatan gigi, dan tidak menambah kalori. 2. Stevia versus madu. Madu sering dianggap pemanis alami dan sehat. Memang benar, madu mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun madu juga mengandung kalori yang cukup tinggi, sekitar 64 kalori per sendok makan, dan tetap bisa meningkatkan kadar gula darah. Stevia, meski tidak memiliki kandungan vitamin sebanyak madu, unggul karena tidak menambah kalori dan tidak meningkatkan gula darah. Kesimpulannya, madu baik bila digunakan sesekali dalam jumlah kecil, tetapi bagi lansia yang harus menjaga gula darah, stevia lebih aman digunakan sehari-hari. 3. Stevia versus aspartam. Aspartam adalah pemanis buatan yang populer dan digunakan dalam banyak minuman rendah kalori. Rasa manisnya sekitar 200 kali lebih kuat dari gula. Namun, aspartam tidak bisa digunakan untuk memasak atau memanggang karena tidak tahan panas. Beberapa penelitian menunjukkan aspartam aman bila dikonsumsi sesuai aturan, tetapi ada juga kontroversi mengenai efek samping jangka panjang, seperti sakit kepala atau gangguan saraf pada individu tertentu. Stevia lebih unggul karena bersumber dari tanaman alami, tahan panas sehingga bisa digunakan untuk memasak, dan sejauh ini tidak menimbulkan masalah berarti pada penelitian jangka panjang. 4. Stevia versus sakarin. Sakarin adalah pemanis sintetis tertua, ditemukan lebih dari 100 tahun lalu. Rasanya 300 kali lebih manis dari gula, tetapi sering meninggalkan rasa pahit atau logam di mulut. Pada masa lalu, sakarin pernah dianggap berbahaya karena penelitian pada hewan menunjukkan risiko kanker. Meski kemudian dinyatakan aman untuk manusia, kontroversi ini membuat sakarin kurang populer. Stevia memiliki citra yang lebih baik karena alami, tidak menimbulkan aftertaste yang berat bila diolah dengan baik, dan diterima lebih luas oleh masyarakat modern. 5. Stevia versus sukralosa. Sukralosa adalah pemanis buatan yang banyak dipakai di minuman ringan. Rasanya manis, tahan panas, dan stabil. Namun, beberapa riset menunjukkan bahwa konsumsi sukralosa dalam jumlah banyak bisa mengubah keseimbangan bakteri usus, yang pada akhirnya memengaruhi metabolisme tubuh. Stevia, sebaliknya, tidak mengganggu flora usus. Justru beberapa penelitian menunjukkan bahwa stevia bisa mendukung keseimbangan bakteri usus sehat. 6. Stevia versus gula aren dan gula kelapa. Gula aren atau gula kelapa adalah pemanis tradisional yang sering digunakan dalam masakan Nusantara. Rasanya khas, lebih kompleks dibanding gula pasir. Kandungan kalorinya mirip dengan gula biasa, meski indeks glikemiknya sedikit lebih rendah. Bagi lansia, gula aren tetap harus dikonsumsi dengan hati-hati,
karena tetap bisa meningkatkan gula darah. Stevia unggul karena benar-benar rendah kalori dan tidak memengaruhi gula darah, meskipun memang tidak bisa menggantikan cita rasa khas gula aren dalam masakan tradisional. 7. Stevia dan dampak jangka panjang. Salah satu pertanyaan besar adalah, apakah penggunaan stevia dalam jangka panjang aman? Jawabannya, berdasarkan riset hingga saat ini, ya, aman. Tidak ditemukan bukti bahwa stevia menyebabkan kanker, gangguan organ, atau masalah kesehatan serius lainnya. Bahkan, beberapa penelitian jangka panjang menunjukkan manfaat tambahan, seperti perlindungan terhadap kesehatan jantung. Bandingkan dengan gula pasir, yang jelas-jelas berhubungan dengan risiko diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Atau dengan pemanis buatan tertentu, yang masih menimbulkan pro kontra di kalangan ilmuwan. Dari sisi keamanan jangka panjang, stevia lebih bisa diandalkan. 8. Kesimpulan perbandingan. Mari kita simpulkan perbandingan ini. Gula pasir, enak, murah, tetapi berisiko tinggi bagi lansia. Madu, alami dan bergizi, tetapi tetap mengandung gula dan kalori tinggi. Aspartam, rendah kalori, tetapi ada keterbatasan dan kontroversi. Sakarin, manis kuat, tetapi memiliki sejarah kontroversi. Sukralosa, praktis dan tahan panas, tetapi bisa memengaruhi kesehatan usus. Gula aren, gula kelapa, alami dan tradisional, tetapi tetap menaikkan gula darah. Stevia, alami, hampir tanpa kalori, indeks glikemik 0, tahan panas, aman untuk lansia, dan memiliki manfaat kesehatan tambahan. Dengan semua pertimbangan ini, tidak heran bila stevia kini semakin populer sebagai pilihan pemanis, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami perbandingan stevia dengan gula dan pemanis lain, kita semakin yakin bahwa stevia bisa menjadi sahabat baru bagi tubuh. Namun tentu saja, semua pilihan akan lebih mantap bila ditutup dengan pemahaman menyeluruh. Karena itu, pada bab berikutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dan penutup. Di sana, kita akan merangkum seluruh pembahasan, memberikan motivasi, serta doa agar sahabat semua tetap sehat dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, perjalanan kita membahas stevia dari bab pertama hingga bab ke-8 sungguh memberikan banyak pengetahuan. Kita sudah mulai dari salam hangat dan doa untuk kesehatan sahabat semua, lalu melangkah mengenal stevia sebagai tanaman pemanis alami, mempelajari kandungan senyawa aktifnya, melihat manfaat berdasarkan riset kesehatan, menimbang keamanannya bagi lansia, mendengar testimoni nyata dari mereka yang sudah mencoba, memahami cara menggunakannya dengan bijak, hingga membandingkannya dengan gula pasir dan berbagai pemanis lain. Kini, tiba waktunya kita merangkum seluruh pembahasan menjadi kesimpulan yang utuh. 1. Stevia sebagai pemanis alami. Stevia, tanaman dengan nama latin Stevia rebaudiana, berasal dari Amerika Selatan. Sejak ratusan tahun lalu, daunnya sudah digunakan sebagai pemanis tradisional. Yang membuat stevia istimewa adalah kandungan steviol glycosides, terutama stevioside dan rebaudioside A, yang mampu memberikan rasa manis hingga ratusan kali lebih kuat dibandingkan gula pasir, namun hampir tanpa kalori. Dengan kata lain, stevia memberi kita kesempatan untuk tetap menikmati rasa manis tanpa beban energi berlebih. 2. Kandungan dan keunggulan. Stevia tidak hanya sekadar manis. Ia juga memiliki beberapa keunggulan. Indeks glikemiknya mendekati 0, sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah. Mengandung antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Tidak menyebabkan kerusakan gigi karena bakteri mulut tidak bisa menguraikannya. Potensi memiliki efek antiinflamasi dan mendukung kesehatan metabolisme. Bagi sahabat lansia, kandungan ini berarti banyak. Kita bisa tetap menikmati rasa manis tanpa khawatir gula darah melonjak, tanpa risiko obesitas akibat kalori berlebih, dan sekaligus mendapat perlindungan tambahan untuk tubuh. 3. Manfaat berdasarkan riset. Berbagai penelitian internasional telah membuktikan manfaat stevia. Beberapa di antaranya adalah menjaga gula darah tetap stabil pada penderita diabetes, membantu mengendalikan berat badan karena rendah kalori, potensi menurunkan tekanan darah melalui efek vasodilator, menjaga kesehatan gigi dengan mengurangi risiko karies, mendukung metabolisme dengan menurunkan kadar trigliserida. Hasil riset ini membuat stevia semakin dipercaya sebagai pemanis yang bukan sekadar aman, tetapi juga bermanfaat. 4. Keamanan konsumsi untuk lansia. WHO, FDA,
dan EFSA telah menyatakan stevia aman digunakan dalam makanan dan minuman. Batas konsumsi harian yang disarankan adalah 4 mg kilogram berat badan. Artinya, bagi lansia dengan berat 60 kg, batas amannya sekitar 240 mg steviol equivalents per hari. Selama digunakan dengan bijak, stevia tidak menimbulkan masalah berarti. Memang, jika dikonsumsi berlebihan, ada potensi efek samping seperti rasa kembung atau gangguan pencernaan, tetapi kasusnya jarang dan tidak berbahaya. Konsultasi dengan dokter tetap penting, terutama bila sahabat sedang menjalani pengobatan rutin. 5. Testimoni lansia dan kisah nyata. Kisah nyata dari lansia yang sudah mencoba stevia semakin menguatkan bukti. Dari Ibu Sumarni yang berhasil menurunkan gula darah, Pak Budi yang tetap bisa menikmati kopi manis tanpa rasa bersalah, hingga Bu Hartini yang berhasil menjaga berat badan tetap stabil. Semua menunjukkan bahwa perubahan kecil, mengganti gula pasir dengan stevia, bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Testimoni ini membuktikan bahwa teori bukan sekadar kata-kata. Manfaat stevia benar-benar bisa dirasakan dalam kehidupan nyata. 6 cara bijak menggunakan stevia. Sahabat tentu masih ingat, menggunakan stevia harus dengan cara yang bijak. Pilih bentuk yang sesuai, cair, bubuk, tablet, atau daun kering, lalu gunakan sesuai kebutuhan. Mulailah dengan takaran kecil, sesuaikan dengan selera lidah, dan jangan berlebihan. Ingatlah, tujuan utama bukan hanya mengganti gula, melainkan mengurangi ketergantungan pada rasa manis berlebih. 7. Perbandingan dengan pemanis lain. Jika dibandingkan dengan gula pasir, madu, aspartam, sakarin, sukralosa, maupun gula aren, stevia unggul hampir di semua sisi. Rendah kalori, tidak meningkatkan gula darah, aman untuk jangka panjang, dan diterima oleh lembaga kesehatan dunia. Tidak heran bila stevia kini semakin populer, bukan hanya di kalangan muda, tetapi juga di kalangan lansia yang ingin hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita simpulkan dengan sederhana. Stevia adalah pilihan pemanis alami yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi lansia. Ia membantu menjaga gula darah, mendukung berat badan ideal, melindungi gigi, bahkan memberi perlindungan dari radikal bebas. Namun, kuncinya tetap satu, gunakan dengan bijak dan jangan berlebihan. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Meninggalkan gula pasir yang sudah menemani kita seumur hidup bisa terasa berat. Tetapi ingatlah, setiap langkah kecil menuju pola hidup sehat adalah investasi besar untuk masa depan. Dengan mengganti gula pasir dengan stevia, sahabat sudah selangkah lebih maju menjaga kesehatan diri sendiri. Pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, pikiran yang tenang, dan doa yang tulus akan membuat usia lanjut kita lebih bermakna. Jangan biarkan penyakit degeneratif merampas kebahagiaan masa tua. Jadilah lansia yang mandiri, sehat, dan tetap aktif bersama keluarga tercinta. Sebelum kita akhiri, izinkan saya kembali mendoakan sahabat semua. Semoga Allah yang Maha Pengasih selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi sahabat channel Lansia Sehat. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini seperti mengganti gula pasir dengan stevia menjadi amal baik yang menjaga tubuh kita tetap sehat hingga akhir hayat. Terima kasih telah mengikuti pembahasan panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga pengetahuan tentang stevia ini memberi manfaat nyata dalam kehidupan sahabat semua. Mari terus menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah harta terbesar yang tidak bisa dibeli dengan apapun.